bisa menerima takdir dan bisa bangkit kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih semua awak mediaku ya. Sehat semua. Alhamdulillah. Ustaz, kami minta tanggapan soal kasus yang sedang melanda di Ridwan Kamil dan Ustaz Mariana. Itu seperti apa sih, kan hukumnya perempuan itu kan mengumbar aib yang mungkin belum Dalam agama Islam kan harusnya janganlah mengumbar aib gitu. Untuk kebenarannya gitu Ya. ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini ujian ya, cobaan Kang Ridwan Kamil ya. Pak Ridwan Kamil itu luar biasa, yang kemudian kehilangan putra kesayangan ya, dan ini juga menimpa musibah. Kita juga nanti lihat untuk kebenarannya, nanti kan pasti diselesaikan secara aturan, secara hukum. Nah, dalam hal ini kalau seseorang itu membongkar aib, entah itu saudaranya, istrinya, atau anaknya, atau temannya. Jadi kita itu di dalam ajaran agama Islam itu tidak boleh membuka aib seseorang, apalagi itu di forum umum. Akan berpengaruh dengan jejak digital, kan dia ada anaknya, dari yang perempuan kan pasti ada anak ya, atau ada saudara, atau yang dari pihak laki-laki. Itu nanti akan sangat tidak baik dampak kedepannya. Jejak digital itu kan tidak bisa hilang itu. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsmu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membuka aib orang lain, karena membuka aib orang lain itu sama dengan makan daging darah sendiri, seperti itu ya, makan daging saudaramu sendiri. Dalam artian ini jelas ancaman itu neraka jahanam. Bisa dosa yang ada pada seseorang yang dibongkar aibnya itu masuk ditanggung oleh si yang membuka aib itu, yang menghujat itu. Memang di dalam ajaran agama kita tidak boleh membuka aib seseorang. Apalagi ini kan belum tahu kebenarannya, belum ada putusan pihak yang berwenang dalam hal ini hakim kan. Nanti kan juga kalau itu diselesaikan dengan secara aturan, secara hukum, pasti butuh proses yang sangat panjang untuk membuktikan hal itu. Tapi ini bisa dibilang fitnah lebih kejam dari pembunuhan juga ya Ustaz? Iya, memang tadi kan fitnah itu memang kejam sekali, lebih kejam dari pembunuhan. Itu juga di dalam ajaran agama kita mengatur seperti itu. Kita tidak boleh menjadi saksi palsu atau memberikan hoax dalam hal ini kan, berita-berita yang tidak benar. Nah, di zaman Rasulullah itu juga sudah ada orang-orang yang memberikan berita-berita yang tidak benar. Dalam hal ini sekarang ini yang lebih tren hoax atau hoax seperti itu. Jadi kalau di dalam ajaran agama kita, terutama Rasulullah itu, dia tidak mau menerima informasi itu mentah-mentah. Pasti dia diskusikan dulu kepada istrinya, kepada para sahabat, kepada para kerabat terdekat, informasi itu benar atau tidak. Itu Rasulullah. Jadi tidak boleh menimbulkan fitnah dan seterusnya. Memang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, sangat bahaya, dan itu ancamannya neraka. Ustadz, ini kan yang lagi rame juga pro kontra terkait dengan Kang Emil, yang kita tahu Kang Emil ini lebih ke agamis ya, karakter atau sifatnya. Terus netizen menghubungkan bahwa terlalu agamis pun juga katanya akhirnya kebendung masalah dengan kasus yang perselingkuhan ini. Jadi lebih kayak terlihat alim-alimnya itu tuh palsu gitu. Gimana Ustadz melihatnya dengan netizen yang berkomentar seperti itu juga? Begini ya, resiko kadang menjadi seorang atau lebih ke religi itu mungkin bisa disebut ustadz, bisa disebut kiai, bisa disebut orang alim seperti itu. Kalau orang umum itu berbuat yang ini tuh biasa aja gitu. Cuman sempat seseorang yang difigurkan dia alim gitu selama ini, sekali dia berbuat begitu begitu ramenya begitu kan. Nah, dalam hal ini juga seseorang itu manusia.
Tapi kan negara kita kan negara hukum ya. Negara hukum itu kan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 3 ayat 1 itu negara Indonesia negara berdasarkan atas hukum, seperti itu. Intinya tidak boleh seseorang itu langsung menjustis, oh you salah, oh you begini-begini. Nanti itu dibuktikan dulu ya. Jadi masyarakat juga harus sabar. Jangan termakan berita-berita yang tidak benar atau berita-berita yang masih abal-abal atau abu-abu. Kita lihat dulu perkembangannya, kan itu kan juga butuh proses. Namun Pak Ridwan Kamil juga manusia, beliau bukan malaikat, beliau bukan Tuhan. Ya, namanya manusia itu kan tidak ada yang tidak berdosa, tidak ada yang tidak punya kesalahan, kekhilafan. Mungkin ya kita nggak ngerti. Bukan masalah ini dia misalnya diisukan selingkuh aja, bukan. Tetapi namanya manusia itu tidak ada yang sempurna gitu ya. Pasti ada kekurangan, ada kelebihannya. Jadi jangan melihat seseorang itu dari ininya saja, dari kekurangan atau ini. Lihat apa yang dia perbuat, kebaikan baik seseorang. Bukan Kang Ridwan Kamil aja ya, bukan beliau aja. Ke semua orang lihat positifnya selama ini apa yang diperbuat. Ya, kalau memang ada yang misalnya perlu diselesaikan, ya harus selesaikan dengan baik-baik seperti itu. Ya, tapi kan kalau di sini kita ngelihatnya hampir banyak kasus-kasus selain kasusnya Kang Ridwan, Kang Emil ini, sebelumnya kan juga banyak yang santri yang maaf dia sudah dipesantrenkan malah dapat perlakuan yang tidak mengenakan. Nah ini pun juga di kasus Kang Emil ini malah dibilang udah agamis, punya istri cantik, soleha, kok bisa punya penyimpangan yang ibaratnya fantasinya itu ke enong-enong gitu. Gimana nih Kang Ustadz? Oke, luar biasa. Itulah manusia. Manusia itu kan nafsu. Nah ini makanya kita berpuasa penuh di dalam bulan suci Ramadan itu supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah karena nafsu itu ya begitu susah ya. Makanya lebih terhormat seseorang bisa mengendalikan, memerangi hawa nafsunya dari dengan fisik. Jadi yang susah itu mengendalikan ego, nafsu dan seterusnya seperti itu. Nah memang semua ya ancamannya atau hambatan atau tantangan bagi juga para santri ya, para ulama, semuanya itu mempunyai tantangan yang sangat berat. Karena mereka juga kan dihadapkan dengan bertemu dengan masyarakat, dan juga di pesantren pun juga harus manajemen yang baik. Misalnya kalau santri laki perempuan juga kan ada batas seperti itu. Cuman itu pun juga masih kecolongan terkadang seperti itu. Yaitu manusia itu nggak akan lepas dari lalai ya, udah sifat manusia seperti itu. Cuman nanti kan jelas kan ada ayat Allah mengatakan innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah menerima taubat manusia. Nah, apapun yang terjadi kalau dia bisa bertaubat dengan baik, insya Allah Allah akan menerima, asalkan itu tidak diulangi, tidak selalu berulang. Kalau selalu berulang kan namanya kan sengaja seperti itu. Itu tadi memaksimalkan segala perilaku kehidupan itu untuk banyak-banyak berbuat baik, beristiqomah, beritikaf. Kalau terjadi segala sesuatu memang yang benar dia pelakunya, ya tadi memang memaksimalkan untuk memberikan kepercayaan publik juga susah memang ya masyarakat. Tapi kalau melihat dari segi agama, ya kan, kalau memang Kang Emil ini merasa dia difitnah, ya kan, ini kan sebenarnya mirip sekali kasusnya dengan Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Iya. Nah, kan mungkin selain dia mengajukan proses hukum untuk membuktikan kalau itu adalah fitnah, mungkin dia bisa mengadakan sumpah laknat gitu. Ya, sumpah laknat. Jadi begini, satu tadi ya, secara kasat mata karena negara kita negara hukum bisa diselesaikan dengan secara aturan, secara hukum positif yang berlaku di negara kita ini. Dengan ada memberikan berita bohong, memberikan berita-berita pencemaran nama baik seperti itu ya. Cuman tadi secara ikhtiar yang sumpah laknat ya sah saja kalau mau melakukan itu, tetapi dengan kategori yang benar-benar kita istiqomah ya, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, yang dalam kategori masih dalam sesuai dengan ajaran Islam.
kan bermacam-macam tuh, karena nanti timbul lagi pertanyaannya kan dulu kan ada sumpah pocong lah, sumpah inilah, tetapi kan apakah iya Nana lebih baik bagus diadakan sumpah berini itu bahwa memang benar-benar meyakinkan diri kita tidak berbuat seperti itu. Jadi kadang-kadang penafsiran masyarakat itu kan luar biasa, dan kadang-kadang di dalam ajaran agama juga nggak ada, misalnya kan kayak sumpah pocong apa gitu-gitu ya. Harus itu dengan kan, kalau sebenarnya sumpah pocong itu kan masuknya sumpah mubahala ya Ustaz. Adanya sumpah mubahala kan. Mubahala, iya betul sekali. Tapi kayak yang sumpah lanak itu bagus. Jadi mendoakan orang itu, ya Allah, inilah laknatlah beliau. Nanti Allah akan turunkan laknat kepada orang-orang yang memberikan fitnah yang dahsyat itu. Tapi syaratnya sumpah laknat sendiri keduanya memang harus menyetujui atau seperti apa Ustaz? Sumpah lanak itu nanti kan ada kita kan harus pengakuan, biasanya di depan publik seperti itu. Nanti ada kiai, guru, para sesepuh lah ya, yang dianggap ditokohkan mereka yang memang mendalami di agama gitu kan, termasuk ini guru-guru besar, guru-guru kita, kiai-kiai itu. Dan nanti masyarakat melihat, nah itu didatangkan kepada para pelaku dan yang menjadi korban dan seperti itu. Makanya istiqomah bahwa semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Betul itu, seperti itu. Kalau saya sepakat, karena untuk tadi mengembalikan nama baik kita. Ya, betul, karena kan ini kan masuknya itu sudah fitnah yang keji ya. Iya. Berbuat keji gitu. Betul. Jadi kan mungkin alangkah lebih baiknya menenangkan masyarakat dengan seperti itu. Bisa, ya, salah satu untuk ada yang kebablasan tadi, fitnah itu kan memang sangat keji. Coba posisi di kita nih, posisi di kita yang diperlakukan di fitnah kayak itu kan, karena kita masih ini nih, masih belum ada titik temunya kan, seperti ngarahnya ke fitnah dong. Kalau memang nggak itu terjadi kan, kita mau nggak difitnah seperti itu gitu. Masyarakat, kalau memang kita bukan pelakunya, atau saudara kita, keluarga kita, mau nggak dia di posisi yang difitnah itu? Ini bentuk ujian buat Kang Emil dan istri sebagai bentuk agar diangkat derajatnya juga nggak sih? Karena kan bertubi-tubi nih, dari anak meninggal, terus anak yang perempuan buka hijab, ditambah diterpa isu yang diduga korupsi, terus diduga lagi nih adanya skandal gitu. Gimana Ustadz tanggapannya? Ya, kita memang luar biasa ya, kita juga turut prihatin, dan ya namanya kita sesama insan manusia itu kan turut berduka, turut merasakan, itu kan juga pahala buat kita. Mendoakan beliau semoga bisa melewati ujian ini. Yang dulu kan kehilangan anak yang sangat disayang, coba posisi kita coba siapa? Banyak kesabaran beliau tuh. Kalau saya melihat dari sisi positifnya ya. Terus beliau juga ya tadi ya, perkembangan di lapangan. Ya memang negara kita kan negara kita ini kan negara yang sangat heterogen ya, negara yang bermacam budaya, agama, seterusnya. Melihat istri Ridwan Kamil dan istrinya yang memilih untuk menarik diri dari media sosial, dia tidak muncul ke publik. Tidak muncul ke publik untuk itu. Jadi tidak bersosmed lagi. Yang kita tahu kan Kang Emil aktif di X, Bu Cinta aktif di Instagram gitu. Apa itu bentuk sebagai bentuk koreksi atau mawas diri mereka untuk lebih hati-hati, itu seperti apa? Tadi kan saya sepakat ya sama Mbak tadi ya, bahwa Allah itu akan mengangkat derajat ya. Ya, yang penting dia sabar. Pak Ridwan Kamil sama istri sekeluarga besar itu sabar, bisa melewati ini dengan baik, dengan istiqomah, serahkan kepada Allah. Kalau memang kita melakukan kelalaian dan seterusnya, banyak bertaubat, istighfar, dan melakukan yang terbaiklah buat diri dan buat keluarga, buat istri, buat anak, dan buat masyarakat Indonesia seperti itu. Dan dia juga tadi untuk menutup sosmed dan seterusnya. Kalau saya pribadi ya, saya mungkin bisa juga berpendapat ya. Saya nggak setuju kalau dia misalnya jangan. Karena kan tidak semua masyarakat yang membenci beliau. Masih banyak masyarakat yang sayang. Pasti akan banyak merindukan sosok beliau. Beliau itu kan luar biasa ya bagi kita juga. Kalau saya pribadi banyak dari sisi positifnya, sisi yang beliau perbuat untuk masyarakat itu
mulai dari orangnya juga santun ya, terus beliau juga pinter, cerdas, terus karyanya luar biasa itu loh. Positifnya juga hebat ya. Kalau aku pun nggak bisa melakukan hal itu juga salut sama bapak itu ya, Pak Kang Emil itu. Dan kesabarannya sangat luar biasa karena memang di Al-Quran innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu selalu beserta orang-orang yang sabar seperti itu. Jadi soalnya masyarakat itu juga tidak juga serta merta membenci, dan banyak yang masyarakat itu yang masih banyak yang sayang, masih banyak yang merindukan beliau dan keluarga besar seperti itu. Juga kan Kang Emil dan Bu Cinta sedang melaksanakan umroh, menjalankan umroh gitu. Itu juga mungkin sebagai bentuk mereka kayak buat mengadu kali ya Ustaz, atau seperti apa sih Ustaz, karena kan perempuan yang kita tahu saat ini lagi berkoar-koar, setiap harinya ada aja yang ditampilkan lagi untuk pembuktian gitu. Saya sangat sepakat karena kepada siapa lagi kita mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah makam Rasulullah dan seterusnya. Saya kalau begini saya keingat dengan mohon maaf nih, saya memang naik di acara JJ Sahnas dulu di SCTV, di Trans 7 dan seterusnya. Saya naik di acara itu. Alhamdulillah saya memang mensupport beliau untuk ke Mekah, ke Tanah Suci. Alhamdulillah kan mereka sekarang bisa menerima takdir dan bisa bangkit kembali dalam hal-hal ini. Saya naik di acara-acara media. Beliau, saya hanya mensupport saja ya, mensupport dan memberikan dukungan dalam hal ini dalam koridor agama. Begitu juga yang terjadi banyak di dunia orang yang tokoh ya, beliau termasuk tokoh. Terus di dunia orang-orang entertain dan mempunyai itu sangat luar biasa loh, yang Mbak Sahnas dengan JJ itu saya benar-benar saya nggak ngada-ngada. Dia juga di acaranya Kang Ridwan Kamil juga sama, meninggalnya Ananda itu juga aku memberikan support, memberikan luar biasa di acara-acara media televisi di Trans 7, SCTV, apa itu seleb news, selebrita, dan itu kita mensupport, harus bersabar seperti itu. Hanya beliau kan bisa melewati hal itu. Siapa sih yang mau kehilangan putra kesayangan gitu loh. Kita juga semua menangis, seluruh masyarakat Indonesia seperti itu. Saya lebih mensupport ke lebih itu ya, ke yang positifnya yang lebih baik diperbuat oleh seseorang seperti itu. Dan Bu Cinta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Kang Emil sabar, tetap berkarya, jangan berhenti berkarya, karena wala ta'asu min rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, itu ayatnya. Semoga Kang Emil tetap tabah, tetap berkarya untuk semua orang dan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla maut wa rahmatan ba'da maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.